Ya, shalom saudara. Shalom. Kita bersyukur ya, apapun kondisi kita hari ini, kita bisa diberikan oleh Tuhan satu kekuatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Amin. Terlepas dari semua yang saudara alami dalam hidup, ini adalah anugerah yang datang daripada Tuhan. Jadi mari kita berikan hati kita yang terbaik. Percayalah bahwa Tuhan yang selalu memegang kendali dalam kehidupan kita. Jadi mari kita percayakan semua proses kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini saudara, saya ingin memaparkan satu tema atau satu judul, yaitu menghidupi kekristenan. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Ya, di Barat khususnya, kekristenan itu dirusak dari dalam, saudara. Artinya apa? Dirusak oleh orang Kristen itu sendiri. Ya. Jadi kekristenan tidak dirusak oleh orang-orang di luar kekristenan, tetapi kekristenan itu dirusak oleh orang-orang yang justru adalah orang Kristen itu sendiri. Nah, hari-hari ini saudara, pengaruh-pengaruh seperti itu masuk ke Indonesia dengan berbagai macam manifestasi, ya, dengan berbagai macam bentuk. Seperti itu saudara. Jadi kita tidak lagi begitu heran dibanding dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin 30-40 tahun yang lalu, ya, kalau kita melihat ada orang Kristen atau pendeta atau yang melayani Tuhan berbuat sesuatu yang janggal, kita mungkin, waduh, kok gini ya. Hari ini tidak lagi, saudara. Ya, jadi itu mengapa penting untuk kita boleh berdiskusi tentang hal ini pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes 4. Next, Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Ya, di sini saya sudah cantumkan dan ini saya kutip dari Perjanjian Baru, terjemahan baru yang kedua, ya. Yohanes pasal 4 ayat 34, saudara. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, ini adalah satu konteks di mana Yesus bertemu dengan seorang perempuan, dan perempuan ini kebetulan adalah kelompok orang Samaria. Sebenarnya orang Samaria ini dulunya juga adalah orang Israel. Ya, cuman ketika orang Israel pulang dari pembuangan Babel sekitar tahun 518, ya, 515 begitu. Setelah 70 tahun mereka dibuang di Babel, tahun 515 sebelum Masehi, maka orang-orang yang pulang ke Yerusalem, mereka berniat untuk membangun kembali Bait Allah yang diruntuhkan, yang dulu 500 tahun yang lalu dibangun oleh Salomo, ya, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Tetapi saudara, ya, ada beberapa kelompok orang Israel yang tidak ikut ke pembuangan, tapi mereka tinggal di sana dan mereka mulai berbaur dengan bangsa-bangsa Asyur. Ya. Sehingga waktu mereka tahu bangsa Israel yang dari pembuangan itu pulang, mereka juga ingin bergabung. Tetapi itulah
Ya, kadang-kadang orang merasa lebih kudus dari yang lain. Jadi orang Israel yang pulang dari pembuangan ini menolak mereka dengan alasan bahwa mereka sudah kawin mawin dengan bangsa-bangsa lain. Padahal kalau kita baca di dalam Taurat Musa, ya, yang dilarang oleh Tuhan adalah bukan fokus kepada bangsa Israel kawin dengan bangsa lain. Yang dilarang oleh Tuhan adalah kalau bangsa Israel membawa dewa-dewa sembahan bangsa lain ke dalam kelompok bangsa Israel, itu yang dilarang. Tetapi rupanya bangsa Israel yang pulang atau orang-orang Yehuda yang pulang dari pembuangan ini mengusir saudara-saudara mereka ini karena mereka dianggap sudah tidak lagi cocok menjadi umat Tuhan. Jadi mereka memisahkan diri dan membentuk satu kelompok, dan jadilah mereka orang Samaria. Ya, orang Samaria. Ya, mereka juga tetap melakukan hukum Taurat. Ya, mereka menyebut diri mereka sebagai penjaga Taurat, Shomer HaTorah, jadi penjaga Taurat. Ya, jadi itulah sejarah orang Samaria. Sejak saat itu, saudara-saudara, orang Samaria tidak lagi mengakui Yerusalem sebagai kota bagi mereka, tapi mereka akhirnya menganggap Samaria, dan mereka tidak mengakui Gunung Sion, tetapi mereka menyembah di Gunung Gerizim, ya, Gunung Ebal, seperti itu. Makanya orang Samaria mulai saat itu tidak bersahabat dengan orang Israel atau kerajaan Yehuda. Jadi orang Samaria terlarang bergaul dengan orang Israel. Yesus adalah orang Israel. Yesus adalah orang Yehuda atau Yahudi hari ini. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, sebenarnya bagi kebanyakan orang Israel itu tidak patut. Tetapi Yesus dalam hal ini, saudara-saudara, melihat lebih jauh lagi ke depan, ya, tentang bagaimana kehendak Allah harus dinyatakan kepada semua orang, termasuk orang-orang Samaria yang dikucilkan oleh orang Israel, saudara. Di dalam diskusi panjang mereka antara Yesus dengan perempuan Samaria ini, saudara, ya, maka ketika murid-muridnya datang dan membahas tentang roti, ya, lalu Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya Yesus sedang memberikan satu penekanan bahwa roti memang perlu buat perut manusia, tetapi jauh lebih perlu melakukan kehendak Bapa. Amin, saudara. Dan untuk mencapai ini selalu tidak mudah. Ada saja tantangannya. Itulah kenapa orang-orang Kristen itu membutuhkan Roh Allah dalam hidupnya. Kenapa demikian? Karena Roh Allah yang mampu menolong kita. Ya, karena untuk melakukan kehendak Allah dengan kekuatan kita nggak bisa, saudara. Untuk melakukan kehendak Allah, kita memerlukan Roh Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang memampukan kita. Ya, itu yang memampukan kita membuang rasa benci terhadap orang lain. Betul? Betul kan? Itu yang memampukan kita mengasihi orang lain. Kalau tidak ada Roh Tuhan, maka kasih kita akan didasarkan pada untung dan rugi. Iya kan? Kalau kamu menguntungkan saya, ya saya mengasihi kamu. Tapi kalau kamu tidak menguntungkan atau bahkan merugikan saya, buat apa saya mengasihi kamu? Ke laut aja loh, kan gitu kan? Jadi tanpa Roh Allah, maka kita tidak mungkin, perhatikan kata ini ya, tidak mungkin bisa hidup dalam kehendak Allah tanpa Roh Allah.
Itu sebabnya waktu Yesus pergi ke surga, Yesus berkata, tetapi Roh Kudus, ya, yang aku minta kepada Bapa di dalam namaku, kata Yesus, Dialah yang akan menyertai kamu, mengajarkan kamu, mengingatkan kamu. Kenapa penting? Kalau tanpa Roh Kudus, kita akan gelisah. Makanya dalam Yohanes dikatakan, supaya jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, oleh karena itu penting untuk kita bahas pagi ini. Tujuan akhir dari kehidupan kita adalah melakukan kehendak Allah. Ya, dan sekali lagi, jangan menganggap bahwa engkau dan saya bisa melakukan kehendak Bapa tanpa pertolongan Tuhan. Kita tetap perlu melekat kepada Tuhan. Ya. Nah, saya akan membahas tentang 3 ya, model kehidupan kekristenan yang harus kita jalani agar kita dapat melakukan kehendak Bapa. Next. Yang pertama, saudara, hidupilah kekristenan Anda secara verbal. Apa itu verbal? Perkataan. Ya. Perkataan. Hidupilah kekristenanmu di dalam perkataan. Artinya apa? Dalam perkataanmu munculkanlah nilai-nilai Kristen. Ya kan? Sekarang ini saudara, saya perhatikan. Tapi ini kalau dibilang dosa juga enggak ya. Tetapi ini kecenderungan. Tahu kecenderungan ya? Kecenderungan itu menuju, khususnya di Indonesia, orang-orang Kristen itu kadang-kadang mulai malu. Perhatikan kata ini ya, mulai malu, bukan malu total loh ya, tapi mulai malu mengucapkan kata-kata yang bernuansa Kristen. Malah banyak memilih mengucapkan kata-kata yang bernuansa di seberang sana. Betul kan? Ya, jadi padahal firman Allah berkata di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, ya, jangan malu terhadap Injil. Di dalam bahasa aslinya seperti itu, saudara. Jangan malu terhadap Injil. Ya. Kalau engkau bertemu orang siapapun itu, dan engkau mengucap syukur, ya katakanlah puji Tuhan, tidak masalah itu. Supaya dia tahu bahwa saya Kristen. Amin, saudara. Jangan malah ikut-ikutan, saudara. Lupa di Arab begitu ya, di Arab betul, di Arab ya. Kalau begitu tindas saja ke Arab. Karena kata itu sudah menjadi nomenklatur, betul nggak? Sudah menjadi milik teman-teman kita. Kadang-kadang kita merasa malu orang lain tahu bahwa kita Kristen, sehingga ucapan-ucapan kita akhirnya banyak justru mengutip nomenklatur atau istilah-istilah teknis dari agama sebelah. Ya, bukan untuk mengada-ngada, saudara, tidak. Ya, kita dapat memeriksa diri kita sendiri. Apakah saya waktu berbicara kepada orang, saya sedang malu ketika orang itu tahu bahwa saya Kristen? Itu hanya kita yang tahu, betul? Hanya kita yang tahu. Memang kadang-kadang di dalam candaan kita mengucapkan kata itu tidak masalah. Makanya tadi saya bilang, ini bukan dosa, tetapi ini kecenderungan. Ya kan? Sekarang kita lebih percaya diri kalau kita kadang-kadang lebih tampil seperti mereka. Itu fenomena di Indonesia ini, saudara.
Ya. Kalau ini terus terjadi, lama-lama nanti secara verbal di dalam perkataan kita, kalimat-kalimat seperti haleluya, puji Tuhan, Tuhan itu baik, itu mungkin tidak akan terdengar lagi ketika kita berdialog dengan saudara-saudara kita yang bukan Kristen. Saudara perhatikan, waktu mereka berdialog dengan kita, mereka dengan sangat leluasa, betul ya? Gimana? Alhamdulillah, betul? Itu bagus, karena memang mereka menjiwai iman mereka. Bagaimana dengan kita? Ketika mereka, teman-teman kita mengatakan alhamdulillah, jawab dengan puji Tuhan, haleluya. Stand right? Betul? Begitu? Iya kan? Loh, ini bukan soal persaingan, bukan. Ini bukan soal apakah kita berdosa kalau dari mulut kita keluar kata alhamdulillah. Tidak. Itu bahasa-bahasa yang rohani. Orang-orang Kristen di Arab juga mengatakan hal yang sama. Tapi kita ketika kita di Indonesia, secara verbal, kita perlu memperkenalkan bahwa kita Kristen. Betul? Nah, ini kesaksian loh saudara-saudara. Betul? Jangan bilang, yang penting hati saya aman, Pak. Hati itu harus diekspresikan. Ya. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari dalam hati. Ya. Secara verbal kita harus memperkenalkan kekristenan. Apa kabar kamu, bro? Kata teman kita yang bukan Kristen. Katakan baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Apakah itu salah? Ya. Iya kan? Tidak salah. Asal jangan saudara bilang Tuhan Yesus baik, kamu harus percaya kepada Yesus. Jangan bilang begitu. Itu nanti melanggar hak asasi orang lain. Kecuali kalau dia membuka diri, betul? Kalau dia membuka diri, mari kita beritakan Injil. Jadi saudara yang pertama, kehendak Allah di dalam diri kita terkait dengan menghidupi kekristenan adalah hidupilah kekristenan melalui perkataanmu. Jangan malu dengan istilah-istilah Kristen. Jangan malu dengan kata puji Tuhan. Jangan malu dengan kata haleluya. Jangan malu dengan kata Tuhan baik kepada siapapun. Ya, next. Tapi saudara, ada awasannya, ada tapinya. Jangan cuma omongan kita yang Kristen. Kan banyak gitu kan? Omongannya Kristen, hatinya tidak Kristen. Ini juga awasan. Matius 15 ayat 8 dikatakan apa saudara? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ada banyak tipe orang Kristen begini. Kita memang harus menghidupi kekristenan secara verbal, tapi jangan hanya berhenti di mulut kita. Saya dalam hidup saya sebagai seorang pendeta, saya ketemu banyak orang seperti ini. Dia tidak malu mengatakan haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, tidak malu. Tapi perilakunya memalukan. Iya kan? Perilakunya memalukan. Kalau nasihatin orang luar biasa. Pernah ketemu orang seperti itu? Keluar semua ayat-ayat firman Tuhan, betul ya? Rupanya orang
ini hafal betul firman Tuhan. Kata-katanya rohani semata-mata waktu menasihati orang, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ini awasan buat kita. Jadi jangan cuma perkataan. Perkataan itu penting. Itu penting. Makanya tadi di awal saya tekankan dulu. Perkataanmu harus Kristen. Perkataanmu harus Kristen. Tetapi jangan hanya berhenti di perkataan. Hati, perilaku kita juga harus Kristen. Firman Allah memberikan nasihat itu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripada aku. Ya. Baik, itu yang pertama. Jadi saudara, cara menghidupi kekristenan kita adalah hidupilah dengan perkataan. Yang kedua, next. Ya. Yang kedua, hidupilah kekristenanmu secara ornamental. Jangan malu dengan simbol-simbol Kristen. Ya. Misalnya kalau Anda punya kalung, ya, kalung salib, bagus. Tapi jangan juga salibnya 15 cm. Itu berat. Talinya emas, salibnya 15 cm besi. Jangan. Yang sedang-sedang saja. Seperti Vetivera bilang kan? Terlalu kecil, keluar lagi di dalam otak. Yang sedang-sedang saja. Ya. Tapi jangan kalau mau salib, tapi nipu orang, bahaya itu. Ya. Jadi ornamen itu penting. Saya masih bangga melihat beberapa artis Kristen yang tidak malu memakai ornamen Kristen. Dan itu bagus menurut saya. Artinya mereka tidak malu memperkenalkan diri mereka sebagai orang Kristen. Walaupun ada kalanya beberapa dari mereka berperilaku tidak baik, ya kawin cerai lah, ya cerai kawin lah, ya dan sebagainya. Tapi terkait ornamen, saya melihat masih ada beberapa artis Kristen yang tidak malu memakai ornamen-ornamen Kristen. Apakah kita boleh memakai ornamen-ornamen Kristen? Sangat boleh. Justru itu adalah identitas kita. Jangan malu, saudara. Ya. Tetapi next, seperti halnya verbal tadi, jangan cuma ornamennya yang Kristen. Ya. Jangan cuma ornamennya yang Kristen. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 23 ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang, itu ornamen ya, yang lebar, jubah yang panjang, tapi hanya untuk dilihat orang. Tidak ada nilai untuk memuliakan Tuhan di sana. Jadi ketika Anda dan saya memakai ornamen Kristen, kalung salib kah, atau apapun yang terkait dengan ornamen Kristen, maka tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kolose 3:23 berkata apa? Karena itu segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah hanya untuk Tuhan. Kenapa kekristenan rusak di beberapa tempat? Karena banyak orang Kristen salibnya besar-besar, betul?
Ya, salibnya besar-besar, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan salib yang ada di dadanya itu. Itu yang menyebabkan orang banyak antipati dengan Kristen. Di mobil ada salib tergantung, betul nggak? Ya, tapi nabrak lampu merah terus mobil itu. Seperti yang pernah saya bilang di belakang, don't follow me, follow Jesus. Nabrak lampu merah. Orang akhirnya kan menyimpulkan, oh kalau follow Jesus itu nabrak lampu merah. Ornamen Kristen, tapi perilakunya tidak Kristen. Bahkan saking cintanya sama ornamen Kristen, di dadanya tato salib. Kan banyak orang gitu kan? Di sini tato salib, tapi mukulin orang. Di sini tato salib di pipi kiri. Tapi nyuri barang orang. Ketangkap banyak salib, namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dulu di penjara, saudara, saya 6 tahun melayani di penjara. 6 tahun, dari 2006 sampai awal 2012. Kalau saya ketemu dengan orang Kristen, kebanyakan nama mereka itu nama Alkitab. Khususnya teman-teman dari Sumbar. Namamu siapa? Matius. Matius siapa? Matius Kubudeta. Ada tuh? Kubudeta. Namamu siapa? Nama saya apa? Timotius masuk iya Pak. Petrus masuk iya Pak. Namanya Alkitab semua. Kamu kasus semua apa? Togel Pak. Kamu apa? Nyuri helm. Helmnya dapat? Enggak. Keburu ditangkap. Loh ada itu saya nggak ngarang. Ada orang masuk itu 8 bulan hanya karena nyuri helmnya nggak dapat. Iya kan? Dulu yang masuk penjara di Kampung Irian Atas, yang judi itu Matius. Ada yang namanya Lukas, ada 5 orang. Itu saya layani tuh. Malamnya saya layani KKA. Kita bahas judi tuh. Saya terangkan bahwa judi itu nggak boleh, nggak bagus, togel itu nggak boleh, dosa. Oh siap Pak Pep. Jadi kesimpulannya apa? Kita tidak main judi lagi. Saya pulang baru 10 menit main judi. Serius. Main judi. Padahal ada hamba Tuhan yang diurapi barusan ngomong. Jangan main judi. Entah kenapa ada polisi dari menangkap mereka. Malam itu juga. Hati-hati ya. Kalau saya nasihati saudara, ya kadang-kadang di dalam hati saya ada tambahan yang saudara tidak tahu. Saya nggak ungkapkan tapi dalam hati. Jadi mereka main judi, namanya 1 Petrus. Terus saya kunjungi mereka kan setiap Sabtu saya ke penjara. Udah ada mereka di sana karena di penjara tahanan polisi nggak muat, langsung dioper mereka ke apa sana, bawah sana. Pak Petrus main judi lagi besok ya. Kalau udah bebas ya 8 bulan ya. Enggak Pak, ampun saya Pak. Alah, enggak usah ampun. Main judi lagi aja. Ampun apa? Kan dulu saya agak garam. Masih muda kan, sekarang kan udah agak tua. Garamnya udah turun. Nah, saudara, jangan cuma ornamen. Nama Petrus, Matius, Yakobus, Yesaya, Yeremia.
Bukan orang Sumba, Yeremia, orang lain. Di Jawa tuh banyak nama Yeremia. Ada kan? Yeremia. Tapi di penjara. Kepada Bapak Yeremia, keluarganya menunggu di loket untuk dikunjungi. Berarti bapak yang ditahanan itu namanya Yeremia. Itu kan nama Kristen kan? Jadi ornamen kita penting, tapi jangan cuma selesai di ornamen. Ya, pakailah kalung salibmu, tapi hidupilah salib itu. Amin. Ya, taruhlah di kendaraanmu, di mobilmu atau dimanapun simbol-simbol Kristen dan hidupilah simbol itu. Seperti itu. Karena ini fenomena banyak, saudara. Itu yang disebut Kristen KTP. Dalam istilah teknisnya itu nominal Christians. Itu Kristen nominal. Hanya karena angka KTP saja. Dari situ nanti lahir turunannya. Maksudnya istilahnya. Ada yang namanya kristal. Kristen hanya pas Natal. Ada yang disebut Kristen kapal selam. Artinya lama tenggelam, munculnya sesekali. Ada yang disebut Kristen tomat. Minggu tobat, Senin sampai Sabtu umat. Pokok macam-macam tuh istilah-istilah turunannya tuh. Ya. Padahal ornamennya jelas Kristen. Bila perlu tuh di dahi ditaruh salib itu. Ya, jadi jangan. Kita boleh berornamen Kristen, itu bagus, tapi hidupilah ornamen-ornamen itu. Ya, begitulah cara kita menghidupi kekristenan. Yang ketiga, yang terakhir, ini penting ini. Hidupilah kekristenanmu secara seremonial. Penting ini. Apa itu seremonial? Ya berdoa pribadi, baca Alkitab, hadir dalam ibadah minggu, ikut KKA, berdoa bersama, dan lain-lain. Ini seremonial. Satu kali ada seorang bapak bilang sama saya tidak usah ke gereja Pak Pen. Kenapa Pak? Saya kan di rumah juga bisa berdoa. Ya bisa berdoa di rumah. Saya juga di rumah berdoa. Cuman kenapa kita bersekutu? Iya kan? Alasan utamanya adalah persekutuan itu mempererat hubungan kita dengan sesama anak-anak Tuhan. Betul? Kita bisa berdoa di rumah, itu bisa. Kita bisa baca Alkitab sendiri di rumah, itu bisa. Tapi apakah firman Allah tidak mewajibkan kita bersekutu? Coba baca Ibrani 10:25, bukan. Ibrani 10 ayat 25. Seorang boleh baca, ini biar jelas. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, di sana dikatakan apa? Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Salah satu fungsi pertemuan ibadah apa tadi dikatakan? Supaya kita bisa saling menasehati. Kalau Anda berdoa di rumah, puji-pujian di rumah, boleh nggak? Boleh. Tapi siapa yang Anda bisa nasihati kalau Anda ibadah sendiri? Saya sendiri ini berdoa. Saya lihat kiri nggak ada, kanan nggak ada. Saya mau menasihati, dinding saya nasihati. Ding, jangan gitu ya Ding. Gitu. Jadi ketika kita bersekutu, yang diharapkan oleh Tuhan ketika kita bersekutu adalah kita memperoleh dampak dari persekutuan itu. Apa dampaknya? Memberikan nasihat dan menerima nasihat.
Betul? Itulah pentingnya. Bahkan di kitab Ibrani pada waktu itu, orang-orang yang biasa tidak mau ikut persekutuan disamakan dengan orang-orang apa? Seperti dibiasakan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal apa, coba baca lagi. Jangan sedih saudara, tolong jangan sedih ya. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti orang apa? Orang apa? Seperti dibahasakan oleh Bapak. Saudara kok ragu sekali itu? Tak baca sendiri aja. Ayat berapa tadi? 10 ayat? 25 ya. Oh, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kalau di terjemahan lama apa katanya? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sama. Saya kira beda. Marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan yang mendekat. Seperti itu. Jadi ketika kita beribadah, seremoni namanya, maka ada dampak yang kita dapatkan dari ibadah itu. Anda bisa melihat kondisi saudara Anda. Misalnya selama ibadah, dia kok diam aja ya. Setelah ibadah kan bisa ditanya kan, Mas, bro, Pak, Bang, kok diam aja? Aduh maaf, saya disulam di mata kiri. Oh, disulam. Kita bisa ngomong, oh, saya dulu pernah disulam. Obat yang mujarab itu ini. Betul gak? Bisa kan? Seperti itu loh manfaat dari ibadah itu. Saling menumbuhkan, saling menasihati, saling memberikan masukan. Semua orang bisa hidup secara rohani secara sendiri, tetapi tidak bisa hidup kalau mengesampingkan persekutuan bersama teman. Betul? Misalnya saudara nih nggak pernah datang ibadah, tiba-tiba saudara ketempatan lah tempat berdoa nih. Teman yang lain datang nggak? Datang. Tapi kalau teman yang lain nggak datang, alasannya sama. Maaf bro, kamu juga kan nggak pernah datang. Nah piye jangan. Bagaimana itu? Betul? Padahal saudara sudah potong kambing 3 ekor, ayam 12 ekor, ekornya doang kan bisa. Menunggu teman-teman datang, betul nggak? Nggak ada yang datang. Alasannya apa? Lah kamu juga nggak pernah datang loh. Iya kan? Persekutuan itu penting. Amin. Ke gereja itu penting. Saya katakan ke gereja itu bukan kalau ada waktu. Itu salah, itu prinsip itu. Ke gereja itu adalah bagian dari pembagian waktuku. Jangan bilang, Pak, Bapak kan pendeta, pengen jemaatnya hadir semua. Lah sebelum saya pendeta kan saya juga jemaat. Mana ada tiba-tiba saya lahir langsung pendeta. Dulu saya juga jemaat. Dari kecil saya jemaat, dari umur 4 tahun. Dari umur 4 tahun kami sudah masuk GSJ-an dulu. Jauh saya belum pernah cerita sama saudara. Sekolah minggu jam 8 pagi. Jalan kaki 1 jam saudara. Jadi jam 7 kurang kami sudah jalan. Saya masih kecil itu, ditarik saya sama abang saya, maksudnya digandeng gitu. Sampai saya SMA, karena setelah SMA saya ke Malang.
Hari Minggu saudara, ya itu dulu waktu sudah saya wakafkan untuk gereja hari Minggu. Kenapa wakafkan? Karena saya ikut ngajar sekolah minggu, ya kan? Jam 8, jam 10 ibadah pagi, ikut saya. Lalu habis ibadah pagi, kadang-kadang kami ibadah pemuda. Habis ibadah pemuda, kami bersih gereja. Bayangkan. Jadi hari Minggu itu dulu saya wakafkan itu. Ya. Jadi gereja kami dulu itu kan besar ya di Medan itu. Pokok habis ibadah itu bersih itu gereja. Nanti Sabtunya jam 3 sore kami datang lagi untuk persiapan besok. Urus semua. Itu udah diwakafkan itu. Jadi sebelum saya jadi pendeta, saya juga jadi jemaat seperti saudara-saudara. Ya, itu pentingnya tuh ibadah bersama ya. Namun, terakhir, jangan hanya rajin beribadah. Firman Tuhan berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Ada motifnya ya. Kita harus rajin beribadah, tetapi ibadah yang kita kerjakan harus selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan supaya engkau dipuji orang. Ini yang ditegur Yesus dari orang-orang Farisi. Orang Farisi ibadah-ibadah supaya dipuji orang. Ini motif yang salah. Ya. Jadi ketika kita rajin beribadah, maka kerajinan itu harus kita persembahkan semata-mata untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk dipuji orang. Amin. Saya pikir itu saudara, ya, yang bisa saya sampaikan pagi ini. Terakhir, jadi ujung dari tindakan kita, baik secara verbal, ornamental atau seremonial itu dalam rangka kita melakukan kehendak Bapa di surga serta menyenangkan hatinya, dan ada awasan buat kita. Mari kita buka sama-sama yang terakhir ini, Matius 7 ayat 21. Ini awasan ya buat kita ya. Matius 7 ayat 21. Saya akan bacakan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu awasan. Itu artinya kembali ke korban tadi. Waktu kita berucap verbal, memakai ornamen-ornamen, lalu kita aktif dalam ibadah-ibadah, berikanlah semua itu untuk melakukan kehendak Bapa, bukan untuk hal yang lain. Supaya apa? Supaya jangan nanti kita Tuhan, hati kita jauh. Suatu hari nanti ketika Tuhan datang, kita tidak diterima. Itu intinya. Makanya di sini dikatakan yang masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak